Ya, halo, selamat datang Mas Sukma, kemudian Mbak Anita, selamat datang, selamat join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nanti akan membahas tentang investasi pasar modal syariah ya. Kemudian selamat datang buat join bergabung Mbak Indonesia, Mbak Tika, kemudian Mbak siapa nih? Yahui 90. Ini Oke, selamat datang, selamat bergabung, selamat berdiskusi, nanti interaktif. Silakan bertanya sebanyak mungkin ya, karena kita akan membahas tentang investasi pasar modal syariah, tentunya dengan tema yang cukup menarik ya. Ada dengan iman, investasi aman, insya Allah untung, amin. Jadi ini tema yang mau kita angkat. Nanti ada beberapa kata kunci dalam tema hari ini, yaitu iman, investasi aman, kemudian insya Allah untung, dan amin ya ini. Jadi itu kata-kata kunci yang mungkin nanti kita akan bahas satu persatu ya. Selamat datang juga Mbak Hena ya, ini ya, Mbak Irani. Selamat bergabung dan join dengan kita. Nanti kita akan mulai mungkin jam 11-an. Kita menunggu teman-teman untuk yang lain join dulu, karena biar ngumpul baru kita akan mulai. Insya Allah nanti Pak Irwan Abdallah akan segera bergabung dengan kita ya. Ini Mbak Hikmah bertanya, bisa disebutkan perusahaan yang berada di konvensional dan juga berada di syariah Pak? Nanti kita akan bahas tentang perusahaan-perusahaannya yang termasuk yang masuk ke dalam daftar efek syariah ya. Kita akan ulas, karena makanya kita akan bahas secara komprehensif. Nanti ada kata iman, artinya terkait dengan kesyariahannya ya. Kemudian investasi, ini juga kita akan bahas tersendiri ya. Kemudian amannya dari sisi apa, seperti apa investasi syariah dikatakan sebagai aman. Insya Allah artinya di sini ada tetap ada risiko dalam investasi ini, bisa naik dan turun ya, untung. Tapi tentunya kita tetap tawakal. Makanya di akhir dengan kata kunci yaitu amin ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas secara komprehensif dari awal sampai dengan nanti ke outlooknya, outlook pasar modal syariah nih ke depan seperti apa sih gitu dia. Konsep-konsep investasi syariah itu nanti seperti apa ke depan. Kemudian selamat datang Mas Azwar, kemudian siapa Deli, kemudian Mas Supian, Fauzia, Mbak Lumba, kemudian Mas Aditya, Mas Akmal, selamat join ya. Nanti kita sharing. Mas Yogi Hardika juga sudah join dengan kita. Kita nanti nunggu Mas Irwan Abdallah ya untuk join dengan kita. Banyak yang mau kita bahas, tadi beberapa kata kunci dari tema yang kita mau bahas hari ini, yaitu iman, investasi, kemudian aman, insya Allah untung, dan juga nanti ditutup tentunya dengan aminnya. Kemudian kita juga akan membahas kondisi sampai dengan tanggal 14 April kemarin ya. Ini tentang kondisi pasar modal secara keseluruhan ya ini ya. Kemudian secara reguler, kemudian juga kita akan melihat juga perbandingan komposit per tanggal 14 kemarin April ya 2020 antara Jakarta Composite Index dengan indeks saham syariah nih ini ya, pergerakannya seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan lihat per tanggal 14 April ini seperti apa di 2020 tentang pasar modal syariah. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam perspektif Islam dan sebagainya. Kita akan bertanya kepada Mas Irwan untuk bisa mengulas perspektif Islam terhadap investasi sendiri, kemudian terhadap pasar modal syariah seperti apa ini ya. Ini yang mungkin akan jadi dasar teman-teman generasi milenial yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali investasi syariah utamanya di Indonesia. Nah, jadi investasi syariah juga berkembang sebetulnya semenjak krisis 97 itu mulai kesadaran terhadap investasi syariah juga mulai meningkat, baik di industri keuangan terutama yang mulai ada kebangkitan. Namun kalau kita lihat sampai dengan saat ini baru sebatas sampai kalau industri keuangan nih sudah produknya sudah banyak ini ya. Cuman memang ketertarikan atau volume dari investasi ataupun industri jasa keuangan syariah ini masih
terbatas. Ini yang menjadi tentunya tantangan buat kita semua yang bergerak di industri keuangan syariah untuk terus melakukan literasi dan edukasi. Nanti kita juga entah ya seberapa besar sih edukasi dan literasi yang dilakukan oleh timnya Mas Irwan ya untuk khususnya pasar modal syariah melakukan penetrasi ke masyarakat, terutama kalau kita lihat juga sekarang generasi milenial angkanya itu sudah di atas 50% gitu, artinya ini udah market tersendiri yang dengan kultur dan budaya yang sedikit berbeda dengan era kami di era kolonial tentunya. Kalau teman-teman di era milenial tentunya sedikit berbeda ya ini ya. Kemudian selamat bergabung juga teman kita dari Indeks Bengkulu ya, kemudian Mbak Niken, Mbak Desita, Mbak Rosia ya ini ya, selamat bergabung ini ya. Nanti kita bincang sambil menunggu Mas Irwan ya, kita tentunya akan sedikit melihat kalau teman-teman yang belum jadi investor hari ini saya sedikit sharing tentang kondisi pasar modal per jam 11 hari ini ya. Indeks mengalami koreksi sedikit di 0,51% ya, atau 32 poin, dan kalau kemarin kita melihat indeks cukup bagus ya, bergerak di naik di angka 4.700 dan sekarang terkoreksi tipis di akhir sesi 1 nih, karena nanti akan tutup di jam 11.30 nanti gitu nih ya. Dan teman-teman juga buat semua yang sudah join dengan kita setiap hari ada namanya review pasar ya, kegiatan review pasar yang akan dibahas oleh teman-teman narasumber dari sekuritas yang ada di Pekanbaru tentunya, baik oleh analisnya ataupun oleh kepala cabang yang ada di Pekanbaru. Kita mengulas pasar, kemudian juga besoknya reviewnya review pasar hari ini, kemudian besok kira-kira outlooknya seperti apa, saham-saham yang bagus di koleksi dan sebagainya. Nanti kita teman-teman dari sekuritas akan berbagi, dan untuk nanti sore kita akan diskusi tentang ulasan pasar hari ini dalam acara review pasar dengan analis dari dari Indo Premier Sekuritas ya, Pak Mino nanti akan bergabung di 3:30 nanti hari ini. Kemudian juga di minggu ini kita juga ada diskusi sosok inspiratif nanti dari salah satu sosok investor yang ada di Pekanbaru atau broker yang di Pekanbaru yang mungkin nanti akan bisa sharing dengan kita terkait dengan inspirasi yang dia lakukan seperti apa nih di pasar modal terutama itu. Ini kalau kemarin kita membahas pernah di minggu pertama dari investor yang profesinya ojol, kemudian kita juga di minggu kedua kita kemarin dari salah satu alumni galeri. Sebentar Mas Irwan sudah join. Nanti kita akan bahas. Ini ada permintaan lagi, kalau boleh Bapak Kak, boleh Bapak, ya wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Emon. Luar biasa. Gimana, Rio? Aman, Rio? Aman. Hari ini masuk PSBB. Akhirnya menyusul. Jadi sama kondisi. Akhirnya menyusul. Makin hari makin banyak yang sepertinya daerah-daerah mengajukan PSBB ya, karena memang kondisinya juga karena sudah masuk zona merah Kang di Riau ini. Betul, khususnya Pekanbaru tuh sudah masuk zona merah karena sudah ada penularan secara lokal. Jadi makanya perlu dilakukan PSBB. Per hari ini persis ininya. Gitu. Gimana kabarnya Kang Irwan? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Mudah-mudahan semua teman-teman sehat juga nih. Insya Allah. Ini sudah banyak yang bergabung dengan kita Kang Irwan, karena kita juga share ke teman-teman dosen ininya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk mahasiswa yang memang menggeluti di ekonomi syariah ya ininya. Jadi banyak sudah masuk. Tapi kita tentunya akan membahas sedikit Kang Irwan ini sebelum bahas lebih jauh gitu nih ya, kan kondisi bursa juga sekarang sudah sedang lagi turun ya, kondisinya lagi bearish, sekarang posisinya di 4.683. Kalau per 14 April kemarin kita sudah naik di 4.700, tentunya mungkin juga di saham syariah juga demikian. Mungkin gambaran sedikit yang sedikit saja tentang kondisi pasar modal hari ini dan juga pasar modal syariah utamanya gitu nih ya, baik dari market cap dan sebagainya gitu.
Sebenarnya kalau masalah pola pergerakan itu relatively bakal sama ya, nggak jauh beda. Ya, Karena kan pasar modal Indonesia itu hampir 60% sahamnya adalah syariah. Jadi kan betul. saham syariah itu majority. Ya, Otomatis pergerakannya akan tercermin juga gitu. ya, Meskipun kadang-kadang ada selisih sedikit gara-gara itu loh, gara-gara bank-bank konvensional yang sering di fluktuasinya luar biasa. iya, Bank betul, betul, konvensional gitu ya, perusahaan rokok. Nah, itu kan nggak ada di syariah. Jadi kalau betul, kita betul. bicara stability, kita bicara fluktuatif, saham-saham syariah itu relatif lebih kecil fluktuasinya. Jadi Iya, bahasa bahasa teknisnya relatif lebih stabil gitu. iya. Tapi kalau Kalau kita dibilang rugi, ya pasti rugi juga, namanya juga investasi. betul, ya. Kalau kita lihat dari posisi indeksnya ya, Jakarta Composite Index atau IHSG kita ya minusnya 25% ya. Eh, ini sama juga dengan kondisi di indeks saham syariah Indonesia gitu. Karena posisinya juga kalau kita lihat secara market cap kita kan sekitar sekarang 50%-an ya ini ya. Posisi market Iya, cap kita ya ini angkanya 3.400 iya, triliunan lah ya ini ya gitu betul, ya, total betul. market cap kita gitu nih ya. Mhm, mhm, Iya. Jadi Kang Iran mungkin ini apa ya ini gambaran tadi tentang kondisi pasar hari ini. Nah, mhm. kita mungkin karena temanya agak menarik Kang Iran. Dengan iman, investasi aman, insya Allah untung, amin gitu. Jadi ada beberapa kata kunci Kang Iran yang coba saya mau bahas hari ini. Ada Mhm, iman mhm, satu, kemudian juga ada investasi sendiri, kemudian mhm, amannya, kemudian mhm, insya Allah untung, dan mhm, juga kata ditutup dengan kata amin gitu nih ya. Artinya mhm, kita mhm, harus tawakal kalau ada yang di atas. Nah, mhm, kata kunci pertama Kang Iran tentang iman dulu nih. Mungkin sedikit gambaran karena di Rio nih banyak sekali yang komunitasnya Melayu, artinya identik dengan Muslim ya mhm. majoritinya. Nah, perspektif Islam sendiri gitu tentang investasi itu seperti apa sih gambaran besarnya gitu ya ini ya tentang investasinya Sebenarnya gitu. sebenarnya nggak ada isu ya. Secara syariah, Hmm. secara Islam itu konsep investasi sudah ada dari zaman Rasul. Rasul sendiri adalah investor. Orang taunya Rasul pedagang kan. Rasul itu Iya betul. investor gitu. Hmm. Jadi artinya nggak ada isu. Karena dia Hmm. investor, pasti Rasul melakukan investasi. Secara Hmm. konsep nggak ada isu. Yang perlu di-highlight adalah barang yang dibelinya. Nah, jadi kalau Ya. kita merasa bahwa agar investasi kita itu sesuai dengan syariah, maka Ya. carilah saham-saham yang syariah. Gitu. Hmm. Satu. Kemudian Ya. yang kedua, hindarilah praktek-praktek yang tidak sesuai syariah. Gitu. Hmm. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma memang kalau bicara investasi godaannya luar biasa. Namun juga cuan. Iya karena Gitu, kalau kita Kang lihat di Ewan. Rio kan kadang-kadang beberapa ya kita juga apa namanya suka diskusi dengan teman-teman di perbankan syariah gitu. Hmm. Jadi artinya ada memang yang masih menanyakan secara detail tentang apa namanya ya tadi makanya saya tanyakan secara gambaran umum dulu gitu karena kan Hmm. kadang-kadang Hmm. memang beberapa apa namanya masyarakat ya membutuhkan dasar-dasar yang memang apa sih dasar utamanya gitu nih. Kalau secara pasar modalnya mungkin zaman Rasul belum ada ya ini, tapi secara gambaran Belum, besar tadi betul. ininya. Jadi Betul. itu yang tadi kenapa saya tanyakan gitu nih ya, gitu. Jadi isunya gini, yang sering jadi Ya, isu kalau bicara pasar modal syariah itu adalah pertama, transaksinya. Semua orang transaksinya. Ya, biasanya yang belum belum paham banget itu menyatakan bahwa itu judi. Enggak. Sudah hmm, selesai isu itu di Fatwa nomor 80 bahwa ya, transaksi di Bursa Efek Indonesia itu jual beli menggunakan akadnya bay al musawamah. ya, Hubungan antara sesama pemegang sahamnya pun sudah selesai, pakainya syirkah ya. al musahamah gitu ya. Jadi nggak ada lagi isu Nggak ada dari isu sisi untuk konsep, di sisi betul. itu ya, konsep ya, betul. Konsep udah nggak ada isu. Justru Nggak ada yang isu. menarik adalah masalah ketika seorang investor bertransaksi. Nah, di situ yang Di situ kata menariknya kunci ya, gitu. ini ya. Betul. Karena disitulah yang orang kadang-kadang lupa. Sama kayak inilah, sama kayak kalau kita misalnya bawa mobil gitu atau bawa motor Ya, kan sudah jelas aturannya. Lampu betul. merah berhenti sebelum zebra cross. Tapi pada saat Ya, prakteknya kadang-kadang kan
gatel gitu kan. Hanya 1 Sama detik persis. dia bisa menerobos gitu ya. Betul, betul. Kadang-kadang gatel. Gitu. Nah, Oke, Kang Irwan. Jadi memang tadi kalau tadi sempat disebutkan fatwa nomor 80 ya. Artinya mhm, memang sebetulnya kalau landasan atau dasar-dasar dari pasar modal syariah sendiri itu dasarnya adalah dari fatwa ya ini ya. Artinya dari MUI, dari Dewan Syariah Nasional yang memberikan fatwa-fatwa terutama untuk pasar modal syariah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islamnya itu sudah ada di situ gitu nih ya. Ya tadi betul. tercermin dari transaksi untuk fatwa nomor 80, tapi kalau secara zat kan sebetulnya JII udah keluar udah lama sekali Udah nih Kang lama, Ridwan ini ya. betul. Tahun Jadi secara 2000. zat sudah ada apa namanya ya, sudah ada pemisahan gitu nih ya. Ya ini Mhm, secara mhm, zatnya, tapi memang prosentase kan ada lebih detail lagi dari sisi prosentase mhm, mhm, aset dan sebagainya itu dulu mungkin belum ada gitu nih ya. mhm. Jadi gini, Kalau kalau kita bicara secara singkat ya, sejarah ya, singkatnya aja. Buy product tahun 97, buy index ya tahun betul. 2000. Tetapi Ya, buy seleksi yang dituangkan ke dalam regulasi itu ya. sudah ada dari tahun 2007 dengan peraturan Bapepam LK pada saat itu. Sekarang jadi POJK. Jadi sebenarnya sudah lengkap lah. Nah, by Ya, fatwa, sebenarnya kalau kita mau runut fatwa, fatwa yang umum fatwa nomor 40 sudah 40. keluar Ya, betul. gitu ya. Nah, sekarang fatwa nomor 80 tuh khusus untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi khusus untuk investor yang melakukan transaksi di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Jadi sudah Itu ada. 2011 ya, Kang Betul. Irwan? Itu 2011 apa 2010. 2010 udah keluar ya Apanya? ini ya? Yang Sorry, fatwa apanya? nomor 80. Fatwa Apa nomor 80. 2011? 2011. 2011 ya, ini ya. Ya. Jadi itu. Nah, mungkin juga buat IDX Pure juga masih ada yang masih bingung, Kang Irwan. Ini sedikit membahas tentang pasar modal Mhm. reguler ya dengan pasar modal syariahnya sendiri gitu. Mungkin Kang Irwan bisa jelaskan sedikit. Sebenarnya perbedaan yang paling signifikan itu adalah kalau kita bicara apa sih bedanya syariah sama sama yang biasa kita lakukan atau konvensional. Perbedaannya adalah di syariah ada prinsip syariah. Nah, mendefinisikan prinsip syariah dalam praktek itu, kalau diurai secara akademisi panjang lebar, kalau mau baca lihat fatwa nomor 80, tetapi secara sederhana adalah paling gampang begini. Biasanya kalau investor pahamnya begini, ketika dia melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia, kalau dia investor konvensional, dia bisa beli semua saham syariah, semua saham yang tercatat, yang ada Ya, di IHSG. Tetapi kalau bicara investor syariah, maka dia hanya bisa beli saham syariah atau saham yang ada di indeks saham syariah Indonesia. Itu satu yang ya. barangnya. Kemudian Dari yang basis barang. kedua, betul. Yang kedua masalah caranya. Kalau investor konvensional itu biasanya eh, bisa melakukan margin trading atau pinjem duit dulu buat dagang, gitu, buat beli. Ya. Atau lebih ekstrim lagi kalau sudah jago jadi investornya, kadang dia bisa masuk pinjem barang, jual barang dulu padahal dia nggak punya gitu, atau short Ya. selling gitu ya. Short selling. Nah, di syariah itu dua-duanya tidak boleh gitu. Alasannya apa tidak boleh? Sederhana. Kalau margin itu nanti masuk kategori riba gitu. Ya. Sementara kalau short sell itu masuk kategori dia jual barang yang belum dia punya. Dua-duanya nggak boleh secara syariah. Nah, biar gampang sebenarnya, biar investor, biar kita tidak terjebak ke margin, tidak terjebak ke beli saham yang tidak syariah, ya paling gampang adalah buka rekening, rekeningnya rekening efek syariah. Selesai. Sudah gitu. Nah, Kang Irwan mungkin juga teman-teman IDX Pure nih ada yang belum jadi investor juga. Tapi kita selalu mengadukan edukasi atau yang sudah jadi investor tapi juga masih belum yang syariah nih. Mungkin ada yang segini contohnya. Transaksi di pasar modal itu kan ada jeda sampai masuk ke rekening mereka ininya. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa short sell nggak boleh, short sell itu berarti menjual barang orang nih gitu kan. Atau yang meminjam barang terus dijual terus nanti dibeli lagi, dibalikin lagi, kurang lebih gitu lah ini. Jadi gini, kalau sosial tuh kalau bahasanya sebenarnya kalau kita pedagang nih yang palu gada, lu beli gua apa? Palu gada apa?
lu mau gua Apa ada lu mau gitu gua ya. ada? Ya itu kadang-kadang sering banget short sale. Jadi artinya apa? Kita belum punya barangnya belum kita punya, tapi kita sudah melakukan transaksi. Misalnya saya sebenarnya belum punya handphone. Kang Emon bilang, Wan, gue lagi nyari handphone iPhone 11 nih. Saya langsung bilang, ada. Lu mau warna apa? Padahal saya belum punya. Lu mau warna apa gitu? Saya belum punya nih, transaksi dulu kita. Habis gitu saya nyari baru. Padahal barangnya belum saya punya. Nah, itu nggak boleh. Itu short sale kalau dari bahasa syariah, di saham itu. Ini Jadi sama kita nggak belum dengan punya. reseller, Kang? Reseller gitu Bukan, sama kalau reseller bukan. Beda, Ini bukan ya, ini reseller, beda. Jadi kita Beda, sudah melakukan transaksi yang belum kita barang punya. Kalau reseller kan kita sudah ada bisa perjanjian atau drop itu lagi beda lagi lah ya isunya. Ada Tetapi akadnya sendiri, ada perjanjian. betul. Kita bicara tentang short sale itu seperti itu gitu. Intinya saya belum punya barangnya, tapi saya sudah melakukan penjualan barang tersebut. Ada harapannya, asumsinya harga akan turun. Kalau sudah turun dia bisa ambil posisi beli. Jadi ada selang gitu. Makanya dalam konteks gitu ya? ini, iya ada gap lah, ada gap antara waktu beli, modal, waktu jual dan waktu beli gitu. Di sisi syariah itu menjadi haram karena apa? Karena dia melakukan sebuah transaksi di mana qobdnya belum ada. Qobd itu kepemilikannya belum. Sementara kalau dalam sisi syariah, seorang penjual itu kepemilikannya harus sudah jelas dulu, baik secara hukum atau secara hakiki barangnya, gitu. Definisi secara hukum gini, barangnya nggak saya pegang, tapi secara hukum sudah milik saya. Misalnya apa? Gampang lah. Misalnya kalau saya jual rumah yang punya saya di Pekanbaru, saya transaksinya di Jakarta. Barangnya kan di Pekanbaru, tapi saya punya secara hukum milik saya rumah itu. Buktinya apa? Sertifikat. Gitu. Nah, itu hukmi itu seperti itu. Dan itu diatur. Kalau kayak saham kan, saham ini kan juga kabut hukmi juga kan? Ini yes, gitu. Jadi kan saham, karena ada jeda barang itu masuk ke dalam rekening kita gitu nih. Nah, beli Senin masuk ke Bogor misalnya. Betul, itu lagi beda lagi juga penjelasannya. Penjelasannya beda lagi. Kalau tadi kan bicara sosial. Kalau tadi bicara T+2 kan, ya Kang Iman ya? Iya. Bicara T+2. Nah, bukan hanya saham, semua aset keuangan, mau saham, mau sukuk, mau reksadana syariah, itu semua adalah qobd hukmi secara syariah. Kepemilikannya adalah secara hukum, milik kita. Secara hukum milik kita. Nah, kalau di sisi saham, isunya adalah, kan saya transaksi hari ini nih. Jam berapa sekarang? Misalnya jam 11.15 nih saya transaksi. Saya beli nih saham-saham ABCD, saya dapat nih saham ABCD, begitu transaksi. Boleh nggak saya jual lagi sesi 2? Gitu. Kan barangnya secara peraturan bursa T+2 baru efektif barangnya ditransfer. Nah, ketika barang ditransfer itu adalah hakiki. Tapi ketika terjadi dan transaksi itu hukmi. Jadi meskipun barangnya baru ditransfer T+2, tetapi secara hukum barangnya sudah milik saya ketika transaksi terjadi. Buktinya apa? Gampang. Misalnya saya beli satu lot Telkom, gitu ya, dengan harga berapa? Misalnya 500.000. Begitu saya bilang dan saya beli, otomatis uang saya hilang 500.000 di rekening, ya kan? Telkom satu lotnya pindah ke saya. Nah, itu bukti secara hukum sudah milik saya. Oke. Detail penjelasannya. Thank you, Mas Kang Irwan. Itu tadi perbedaan secara zat, kemudian transaksi ya. Kalau nggak salah di Fatwa nomor 80 juga sebenarnya ada 14 jenis yang dilarang ya. Ini betul, ya. Di Fatwa nomor 80. Jadi kalau mau detail bisa baca juga tuh ini. Tadi baru 2 yang disebutkan Kang Irwan ya ini ya. Gitu. Gak bisa kelamaan waktunya kalau dijelasin. Siap. Jadi tinggal cari banyak di internet, tinggal cari Fatwa nomor 80 ya. Kalau enggak, itu ada 14 jenis. Ya, gimana? Kalau enggak, dengerin podcast saya. Siap. Sudah dijelasin itu. Oke. Nah, sekarang gini, Kang. Benarkah investasi pasar modal syariah ini aman, Kang? Nah, sebenarnya penggunaan kata aman itu nggak tepat. Investasi itu nggak ada yang aman. Karena semua investasi mengandung risiko. Jadi bukan aman istilahnya yang tepat. Investasi di pasar modal syariah itu sebenarnya lebih menenangkan.
gitu. Hmm, Lebih tapi legalitas menenangkan. aman kan? Legalitas Oh, pasti aman aman. secara legal aman, tapi secara cuan, secara Oh, cuan. pasar nih Kalau pasar secara orang legal, pasar. betul. Kalau definisi amannya adalah secara legal, yes, clear. Pasar modal syariah Indonesia sudah mempunyai 10 regulasi POJK. Gitu. Ada 10 POJK tentang pasar modal syariah. Jadi secara Ya, legalitas nggak ada isu. nggak ada isu Gitu. ini ya. Nggak ada isu. Gitu. Tapi kalau misalnya definisi amannya itu adalah nggak mungkin rugi, nah itu nggak. Ya gitu. Kadang-kadang kan kalau orang investor bilang Iya, aman itu adalah itu, wah gue nggak mungkin rugi nih kan gitu. iya, iya, betul. Pasti untung gitu. Betul, Makanya itu nggak ada. tema ini saya kasih kata insya Allah Kang gitu ini. Karena memang kondisi investasi itu pasti akan berfluktuatif gitu nih kan. Oh iya, Tergantung betul. industri kan bisnis ini kan. Bisnis itu bisa naik dan turun gitu nih ya. Potensinya selalu ada Sederhana gitu. sebenarnya, Kang Emon. Iya, Di iya. fikih pun ada kaidahnya. Ada kaidah fikih yang Iya. menyatakan bahwa kalau kamu mau mencari untung, harus siap rugi. Udah jelas sebenarnya. Oh. Itu ada Iya, kaidahnya. iya, iya. Di buku saya ada itu. Ya, Ada bisa. kaidahnya. Sekalian promo dong, boleh dong. Siap, siap. Nggak perlu Sudah saya dua ya? jelasin semua. Bukunya sudah dua ya? Insya Bukunya Allah. sudah dua Insya sekarang Allah. ya? Iya, Sekarang betul. yang terakhir apa namanya? Judulnya Kaya harta, kaya amal. Luar biasa. Itu buat investor juga. Itu semua buku tentang pasar modal syariah pokoknya. Iya, iya. Berarti sudah ada dua kayaknya ya bukunya. Jadi Iya. buat teman-teman pengen lebih dalam lagi, mungkin lebih detail lagi bisa melihat lebih banyak informasi dari dua buku tersebut ya. Apa dengan dua buku tersebut sudah layak nih kita bisa menjadi investor syariah yang istilahnya apa ya, kompeten nih Kang Iran. Iya. Jadi gini, kalau mau memahami tentang seluk-beluk pasar modal syariah, biar kita semakin yakin investasi di pasar modal syariah, baca buku pertama. Karena itu tentang pasar modal syariah secara general, termasuk kaidah-kaidah tadi gitu ya. Benar nggak sih ada di Salam Syariah kaidah tentang bahwa investasi itu bisa rugi? Silahkan ada di situ. Buku kedua ini lebih khusus untuk mereka yang sudah jadi investor, tapi masih ababil. Kenapa ababil? Karena ternyata banyak investor-investor syariah yang sudah lama jadi investor tergoda untuk pindah ke konvensional karena nggak bisa margin. Banyak itu Kang Iwan. Banyak yang salah. Ini sebetulnya kalau tadi sempat dibahas juga, yang pertama adalah bahwa kondisi kalau pasar modal syariah dan pasar modal yang reguler gitu yang biasa, perbedaannya pasar modal syariah itu salah satunya lebih stabil ya Kang ya, karena tidak ada saham-saham yang memang kalau kita lihat di sektor finance itu 30% market cap kita ada di sana gitu ini ya. Fluktuatif banget ya. lah pokoknya. Fluktuasinya ini gitu. Nah ini kaitannya dengan anak muda nih Kang ini ya. Kalau kita bicara milenial saat ini, kita dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah ada program Yunabung Saham kan luar biasa ya, euforia anak mudanya cukup tinggi gitu nih ya. Nah ini dengan kondisi seperti ini tentunya apa ya, menjadi tantangan sendiri nih buat teman-teman tentunya untuk ya termasuk kita di sini gitu mengembangkan pasar modal syariah, karena satu jiwanya agak berbeda ya. Kalau anak muda kan biasanya emang senang dengan tantangan yang fluktuatif satu gitu ini ya. Terus cuan instan gitu. Ini tentu jadi pembelajaran sendiri. Literasi. Tapi menarik loh Kang Iwan. Ya gimana kan? Kang Iwan, tapi menarik nih. Selama ini kita menganggap bahwa menganggap bahwa milenial itu anak-anak muda itu pengen instan gitu. Tapi ada fakta menarik nih. Saya baru tulis di artikel internasional. Jadi kemarin waktu pemerintah menerbitkan sukuk retail, itu ternyata majority pembelinya adalah milenial. Sukuk kan nggak instan. Betul. Sukuk kan nggak instan loh. Dia baru dapat nanti fix dan bulanan. Iya. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya belum tentu juga milenial itu ngejar yang fluktuatif. Mungkin milenial yang jiwanya penjudi macam gitu. ternyata ada juga gitu, banyak juga majority gitu. Majority menjadi investor di sukuk retail. Dan yang baru baru jadi investor langsung beli sukuk retail. Nah, ini menarik. Artinya apa? Artinya ternyata bisa jadi mungkin harapannya nih
edukasi pasar modal sudah mulai di masyarakat milenial ini sudah mulai upgrade, tidak hanya Iya. tentang pokoknya gue cari Saham. cuan gitu ya. Iya. Tapi dia sabar bahwa investasi itu sabar ternyata gitu. Oke. Nah, ini menarik, Ini mesti ini hal-hal dieksplor. yang menarik yang Betul. tentunya saya juga baru tahu juga. Ada maksudnya kalau kita baca banyak literasi kan anak muda satu penuh tantangan ya. Betul, Senang betul. yang menantang gitu. Kalau kondisi pasar yang fluktuatif malah dia wah adrenalinnya ini nih gitu kan. Kurang lebih kan begitu gambaran umum. Iya, betul. Stereotipnya begitu gitu. Betul, ada produk sukuk yang typically seperti kayak obligasi gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang, terus dapat bagi hasil tergantung akadnya ya ini ya, setiap bulan atau per periodik lah ini ya. Ini ketertarikan di situ malah cukup tinggi ini. Gitu. Ini apa menarik, memang betul. ini sukuk yang kapan Kang? Apakah kondisi kemarin, ketika suku bunga turun terus dia kemarin, beralih? Maret. Gitu? Lagi wabah kemarin. Kan Maret kemarin pemerintah Republik Indonesia nerbitin sukuk retail pertama di 2020. Kemarin. Itu menarik. Terus ada fakta kedua, kita baru rilis data juga, selama triwulan 1 investor syariah itu naik juga 6%. 2020 loh. Lagi wabah begitu, ternyata investor syariah juga naik sebanyak 6%. Dan investor syariah itu majority adalah anak muda. Jadi saya selalu bilang bahwa anak muda itu akan menjadi akselerator. Saya selalu yakin banget anak muda itu, milenial itu akan menjadi akselerator pertumbuhan pasar modal syariah. Karena ada tren orang yang merasa oke, gue misalnya sholat juga jarang, tapi gue harus ada sisi minimal harta gue harta halal kayak gitu. Sekarang ada mulai tren kayak gitu. Yang penting harta gue halal nih, karena kalau harta halal misalnya beranggapan nanti kalau gue ngasih anak gue mesti makanan yang halal. Hal-hal itu ternyata bisa mendorong gitu milenial untuk berpikir bahwa mau tidak mau usahakan investasi yang syariah. Ini menarik. Jadi gaya hidup mereka untuk di sisi keuangan sepertinya sudah ada apa ya, hilal ya ini ya, hilal bahwa ini ke arah sana gitu. Karena kalau kita bicara secara keseluruhan kan di Indonesia kita melihat fashion yang lebih marak terlihat, orang berhijab dan sebagainya. Kemudian sekarang masuk era kuliner gitu ya, ini ya kan, banyak ini terus tempat wisata juga ini gitu. Nah industri keuangan sebetulnya memang juga sudah jalan gitu ya. Tapi ini ada perkembangan yang menarik tentunya dengan suku retail yang tentunya penetrasinya lebih luas nih, nggak hanya industri. Kalau di saham kan hanya pasar modal. Tapi kalau suku retail kan ke industri perbankan juga ikut jadi agen gitu. Kan? Artinya penetrasinya lebih luas lagi gitu nih. Betul. Ini hal yang menarik tentunya Kang Irwan. Oke, lanjut Kang Irwan ini ya. Siap. Gimana? Enggak lanjut. Atau oke deh. Oke. Kemudian gini Kang Irwan, tadi tentang produk sudah masuk kita ya bicara tadi saham, kemudian juga sukuk. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang saham apa saja sih yang kategori syariah. Tadi ada masuk pertanyaan di awal-awal sebelum Kang Irwan masuk, mungkin juga ini perlu dibahas. Apakah memang cuman tadi yang sudah disebut itu saham dan sukuk ini ya. Tentunya tidak hanya itu. Mungkin masih Kang Irwan bisa jelaskan produk-produk pasar modal syariah nih yang ada sekarang atau mungkin yang belum ada tapi di luar sudah ada gitu. Mungkin bisa di-sharing Kang Irwan ini ya. Jadi kalau bicara tentang efek syariah atau produk investasi di pasar modal syariah, di Indonesia saat ini dibagi menjadi ada yang sudah by peraturan, by regulasi, dan by market. Jadi kalau kita bicara sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah, gitu ya. Sukuk pun spesifik lah kalau kita bicara anak muda ya retail gitu. Nah, tapi kalau kita bicara produk yang by regulasi OJK, sebenarnya kita punya selain 3 itu ada yang namanya EBA, efek beragun aset syariah. Yang masuk kategori efek syariah by regulasi. Kang, ada tadi terpotong sedikit. Mungkin saya ini kan. Halo?
Iya Kang, Ya, sorry Kang. kenapa? Saya ini sedikit tadi ada terpotong, kayaknya ada telepon masuk ini. Jadi mungkin tadi produk tiga itu saham, reksadana, dan sukuk tadi yang disebutkan ya, Kang Saham, Irwan ya. reksadana syariah, Ah, dan sukuk. Itu yang iya ada di itu. pasar modal, syariah Skype ini. Yang Jadi ada buy anak market, muda, buy market. teman-teman bisa beli. Betul. Jadi bisa Iya, beli tuh tiga-tiganya. iya. Nah, di luar itu ada lagi tambahan yang namanya produk yang sudah ada regulasinya, tapi barangnya belum ada, yaitu EBA syariah, gitu ya, dan EBA itu efek beragun syariah, dan ada yang namanya REIT syariah, gitu, Real Estate Investment Trust syariah. Itu sudah ada by regulasi, tapi barangnya belum ada. Barang yang belum Gitu. ada ini ya. Belum ada. Oke Kang, Dan tadi yang kayak sukuk ini Kang, mungkin juga banyak yang kalau saham kemarin saya udah bahas ini ya, konsep dan sebagainya, reksadana juga ini. Nah ini tentang sukuk nih, karena dulu sebelum ada kita dengar sukuk, Malaysia tentunya udah paling banyak nih negara dulu ya, yang ngeluarin produk sukuk gitu. Saya pernah ngisi seminar dengan salah satu dosen dari Malaysia yang di sini gitu ya, ngajar di sini, itu ternyata mereka banyak masyarakatnya, ibu rumah tangga membeli sukuk di sana ininya. Dan di Indonesia waktu di awal-awal kita belum dengar istilah sukuk. Yang baru ada tuh obligasi syariah yang kita kenal. Nah mungkin juga IDX viewer yang stay tune atau juga masyarakat di Riau juga masih belum paham secara detail sukuk ini seperti apa sih sebetulnya gitu nih ya. Atau bedanya dengan dulu obligasi syariah itu kayak gimana gitu nih. Oke, jadi by sejarah ya, by sejarah di Indonesia itu obligasi syariah pertama itu ada tahun 2002. Namanya obligasi syariah. Kenapa namanya obligasi syariah? Karena pada saat itu belum ada peraturan tentang sukuk. Adanya peraturan tentang obligasi. Kemudian 2006 atau 2007, Bapepam pada saat itu menerbitkan peraturan tentang sukuk. Otomatis sejak ada peraturan sukuk tersebut, maka penamaan obligasi syariah akhirnya dihilangkan. Jadi sejak ada peraturan itu namanya jadi sukuk gitu. Meskipun kalau bicara referensi masih ada yang menggunakan istilah obligasi syariah. Padahal nggak tepat. Karena kan obligasi utang, masa utang ya, gitu, betul. syariah jelas-jelas gitu. Nah, jadi sukuk gitu penggunaannya. Betul. Jadi sukuk itu sebenarnya istilah yang digunakan secara hukum. Ya. Jadi kalau akademisi atau anak-anak muda, teman-teman ingin melakukan riset misalnya atau skripsi atau tesis, bisa tuh membandingkan misalnya efek penggunaan nama obligasi syariah sebelum 2006-2007 dengan setelahnya. Menarik tuh. Gitu. Oke. Jadi sukuk sendiri, Kang, ini ya definisinya mungkin biar teman-teman juga paham. Jadi gampang sebenarnya sukuk begini. Sukuk begini. Saya bicara sukuk retail ya. Sukuk yang bisa kalian beli lah. Teman-teman beli, milenial beli. Kenapa bisa beli? Karena sekarang bisa 1 juta udah beli sukuk. Jadi sukuk retail itu adalah ketika investor membeli sukuk retail, maka sebenarnya investor ikut membiayai pembangunan pemerintah yang diterbitkan dengan sukuk itu. Misalnya gini, di Riau itu ada UIN apa namanya? UIN Suska, Sultan Syarif Kasim. Saya yakin UIN Suska itu punya gedung baru ya? Banyak, Kang. Nah, pasti salah satu gedung barunya itu adalah dari sukuk. Gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa UIN Suska membeli sukuk, itu secara otomatis sebenarnya dia ikut membiayai pembangunan gedungnya. Nah, tetapi karena ikut membiayai, sukuk itu karena bukan equity, jadi akan dibalikin karena dia bukan modal. Gitu. Jadi nanti setelah jatuh tempo, biasanya 3 tahun, kalau sukuk retail ada sukuk tabungan 2 tahun, begitu jatuh tempo, uang pokoknya dibalikin. Misalnya kita beli 2 juta, gitu, investasi 2 juta. Nanti 3 tahun kemudian 2 jutanya dibalikin. Pertanyaannya, terus untung saya gimana? Nah, keuntungannya itu beda dengan saham. Kalau saham itu bisa turun. Kalau turun jangan jual dulu, rugi nih. Tapi kalau sukuk, itu keuntungannya fix, ditransfer setiap bulan ke rekening. Jadi kita dapat keuntungan tiap bulan. Gitu. Iya, Kang Irwan. Ini bicara keuntungan, Kang Irwan. Artinya ini kan
apa ya? Tadi belum sampai menyinggung kepada akadnya nih, terutama yang mungkin Belum, sukuk retail tadi lah. akad ceritanya Belum. panjang lah. Kalau akad ceritanya panjang. Ceritanya panjang gitu Nggak ya. bakal kekejar. Dengerin Tapi aja mungkin lah. akadnya akad apa? Apakah Nah, ijaro atau apa? Mungkin itu aja dulu ya. iya. Gitu. Jadi Untuk gini, tuh ada terutama yang yang namanya, sukri nih, Kang. iya. Karena sukri Sukuk yang itu bisa surat diakses berharga oleh negara milenial bukan? ya. Iya. Ya. Sukuk itu ya surat berharga negara. Sukri itu sukuk retail salah satu serinya. Gitu. Nah, Ya. kalau tanya akadnya apa, pakainya ijaroh sekarang. Karena ijaroh itu Ijaro. paling gampang. Sewa Ijaroh to berarti ya? bilis, betul. Iya, ijaroh to bilis. Jadi kita tidak memiliki barangnya, kita hanya menyewakan kembali, nanti dapat barang, dapat dibalikin lah pokoknya. Ya. Makanya dibilang sebagai sukuk gitu. Berarti Bahasa kita undang-undangnya, keuntungannya adalah pemerintah membayar uang sewa ke kita. jadi keuntungannya adalah pemerintah memberikan hitung-hitungan bahwa dengan sukuk seperti ini, pemerintah akan memberikan nisbah bagi hasil kepada kita. Kalau ijarah bukan bagi hasil, istilahnya margin, gitu ya. Kalau dia pakai akadnya syirka, istilahnya bagi hasil atau nisbah. Kalau pakai akad ijarah, istilahnya yang sering digunakan adalah margin, fix selama 3 tahun atau 2 tahun tersebut, sekian persen. Sekian persen per tahun. Ditransfernya per bulan. Nggak usah Ditransfernya per bulan. ditungguin. Nggak usah ditungguin, pasti masuk. Langsung masuk rekening ya. Langsung Iya. masuk tiap tanggal Kalau zaman 10 dulu kalau kan nggak harus salah. bawa kupon gitu ya. Makanya isi Nggak kupon. usah. Kang Emon Itu sih era- hidup zaman Era dulu. kolonial. Saya hidupnya sekarang kok. Oke, Kang Irwan. Gitu. Ini tadi kita sudah bahas ya ini ya. Terus saya juga tadi sudah nyinggung tentang generasi milenial yang cenderung instan, kemudian juga nggak mau ribet. Tadi Kang Irwan sudah bahas potensinya luar biasa sebetulnya, dan ini bisa menjadi tentunya mover di ke depannya, menjadi penggerak perubahan di masyarakat tentang pasar modal syariah gitu. Kemudian Yakin Kang banget Irwan lah. sangat yakin pasti ya Kang Irwan ya. Betul. Optimis ya. Karena Bang, gini Kang Irwan, Pasti. kan kita bicara pasar modal syariah ini tentunya baru kurang lebih tadi kalau kita pergerakan ya mungkin 2011 setelah ada keluar fatwa itu baru euforia bahwa ada legitimasi dari MUI bahwa transaksi di pasar modal ini sudah syariah. Kalau sebelumnya secara jat ininya. Nah kira-kira apa namanya sekarang nih sudah seberapa besar sih perubahannya gitu sampai dengan tentunya kita bicara outlook-nya ke depan tadi juga sempat disinggung sebetulnya ya ini ya. Tapi kita pengen tahu dulu nih dari yang 2011 tadi terus sampai dengan sekarang ya. Terus outlook ke depannya tadi sudah disinggung tapi mungkin ada indikator-indikator apa yang membuat kemungkinan ke depannya bahwa tren pasar modal syariah ini akan jadi sesuatu yang besar gitu. Dan tentunya juga masyarakat juga akan bertanya, kenapa sih harus pasar modal syariah kan gitu nih ya. Gitu. Oke Kang Irwan silakan mungkin di ini. Jadi gini, kalau kita bicara growth lah, kalau kita bicara indikator biasanya kita bicara growth. Kalau bicara growth 2011 ke saat ini yang terjadi di pasar modal syariah Indonesia itu adalah the best in the world. Kita tumbuh investornya dari 2011 cuma 500-an orang, sekarang sudah 72 ribuan orang. Gitu. Hitung aja sendiri deh growth-nya berapa ribuan. Itu. Yeah. Satu. Terus yang kedua, sekarang kita bicara tentang kita bicara tentang barangnya sendiri. Yeah. Waktu krisis yang terjadi kemarin lah. Apa yang dilakukan pertama kali oleh regulator? Melarang margin, melarang short selling. Jadi ketika krisis orang ingat syariah justru gitu. Ini penyakitnya seperti tahun 97 ya. Betul. Seperti tahun 97 akhirnya lahir JII gitu ya. Iya, semua Reksadana syariah pada waktu itu saat keluar juga. betul. Jadi pada saat krisis orang jadi syariah otomatis gitu. Karena kalau di pasar modal syariah, teman-teman nih kalau jadi investor syariah, perusahaan efek juga lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena tidak mungkin ada utang, ada posisi di mana pada saat netting di akhir hari, itu tidak mungkin ada posisi di mana investor itu punya utang.
Kenapa? Karena dalam investor syariah, kalau kalian cuma punya 1 juta, maka hanya boleh beli 1 juta, termasuk biaya-biayanya. Jadi nggak mungkin tuh nanti posisi kewajiban lebih tinggi daripada hak pada saat netting, nggak mungkin. Karena nggak bisa beli. Kalau mau beli misalnya, aduh ternyata setelah hitung-hitung 5 lot itu saya butuh 1.200.000 misalnya. Duit saya cuma 1 juta. Maka otomatis yang dilakukan oleh si investor ada 2. Tambah duit 200.000-nya, store modal, atau jual dulu saham yang dipunya. Gitu. Jadi otomatis bahwa dengan pasar modal syariah, dengan sistem syariah yang dikembangkan oleh Indonesia, dengan syariah online trading sistemnya, maka market itu memanage risk-nya dengan lebih optimal. Jadi resiko pasarnya turun drastis. Gitu, dengan pasar modal syariah. Makanya saya sangat yakin sekali pasar modal syariah itu akan jadi masa depan pasar modal Indonesia. Karena bisa mengelola resiko lebih manageable lah, lebih gampang dikelola, lebih prudent. Satu. Terus yang kedua, secara market nggak perlu dilarang ketika krisis, otomatis sudah dilarang selama transaksi. Itu belum kita bicara rasio loh ya, belum bicara kriteria sahamnya. Saham-saham syariah itu secara rasio lebih oke. Gitu. Karena ada screening dari keuangan juga ya. Betul. Sisi utang dan sebagainya itu udah di screening dulu gitu ini ya. Secara fundamental relatif lebih oke. Iya. Oke Kang Irwan, ininya nih sebelum kita jawab nanti mungkin 15 menit terakhir kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk Kang Irwan. Ini tadi kan secara produk kita sudah sebutkan ya, ada saham syariah, reksadana syariah, kemudian juga ada sukuk yang by regulasinya baru ada EBA ya. EBA syariah, kemudian juga ada REITs ya, ini atau di Indonesia kenal dengan istilah DIRE ya, dana investasi real estate. Ini ya, jadi itu yang baru by regulasi, secara produk belum ininya. Namun tentunya Kang Irwan, umat Muslim kan atau ya Muslim kan nggak hanya investasi, ada kehidupan sosial yang lain yang dilakukan nih. Ini kan kalau saya melihat pengembangan kan sudah ada ke arah filantropi nih. Mungkin IDX Pure juga perlu paham, perlu tahu seberapa besar sih yang dilakukan oleh bursa ya, terutama untuk pengembangan pasar modal syariah supaya kehidupan sosial yang lainnya itu bisa terpenuhi juga di Muslim gitu. Silakan Kang Irwan untuk ini ya. Itulah kita itu mengembangkan pasar modal syariah Indonesia itu mumpung masih belum gede banget. Maka kita kembangkannya langsung guide masalah sisi filantropinya. Filantropi itu bukan hanya sosial, tapi di situ ada amal ibadah. Jadi kita bisa langsung cari cuan, sekaligus di industri yang sama, kita beramal ibadah, berinfak, berzakat, berwakaf. Tidak usah keluar. Jadi kan biasanya gini, anak milenial itu selalu pengen praktis kan. Makanya ketika pemerintah menjual sukri kemarin, itu sukuk retail kemarin itu 100% online, justru milenial naik. Karena dengan online menurut mereka lebih mudah. Nah, kami pun begitu. Mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia itu, kita feeding mereka, investor itu, kalian setelah cari cuan yang sesuai dengan syariah, juga bisa loh beramal di pasar modal syariah. Nggak usah keluar-keluar. Bisa dengan sahamnya, bisa dengan dividennya, bisa dengan uang cash. Cukup dengan di pasar modal aja, nggak usah kemana-mana. Gitu. Ini kerjasama sudah dengan siapa jangan? Ada 6. Ada 6 anggota bursa yang terlibat, ada 5 5 nazir yang terlibat. Detailnya bisa cek di IDX Islamic deh. Silakan follow aja IG IDX Islamic, itu suka detailnya ada di situ. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya simple. Agar pasar modal syariah Indonesia itu bisa berkembang berbarengan, seiringan dengan filantropinya. Sesimpel itu. Oke. Iya. Ini cukup menarik karena memang kan ini juga sudah mau bulan puasa nih. Ya. Biasanya orang berzakat, berinfak itu tiba-tiba sadar agak tinggi nih. Waduh, udah bulan Ramadan nih, momentum yang pas gitu. Dibalas 2 kali lipat. Jadi
tentunya juga tadi sudah disebutkan ya, dengan lembaga kita udah bisa langsung ya melalui kerjasama tadi AB-nya sudah ada 6 Iya, ya Kang ya. sudah. Ada Brokernya 6 sudah kalau ada nggak salah. 6. Kan kalau bukan di broker yang 6 itu saya punya saham misalnya mau infak atau mau berzakat itu bisa langsung ke Nggak apa bisa. namanya, nggak bisa, harus melalui Nggak broker bisa. yang kerjasama itu. Iya, Ini ya. betul. Karena si Oh, broker itu hanya wakil. Jadi kalau dia tidak tidak mendeklarasi sebagai wakil dari investor, maka dia tidak bisa menyalurkan wakafnya, menyalurkan zakatnya, menyalurkan infaknya ke nazir, ke pengelola. Gitu. oh. Berarti kita harus memindahkan saham kita Mau itu tidak mau, harus karena buka broker akun. tersebut ya. Betul. Dipindahkan ke sana baru bisa Betul. disalurkan Disalurkan. ya, gitu ya, Yes. dalam bentuk Yes. zakat, infak ataupun Mhm. wakaf gitu nih ya. Ini tentunya Kalau mau juga itu sangat ada khusus Kang Imon kalau baca ya, mau jelasin filantropi itu. Karena agak gitu ya. panjang ceritanya. Hmm. Boleh juga nih nanti, karena memang ini momentumnya pas Siap. juga bulan Ramadan. Atur aja tuh. Saya yakin sih teman-teman di Idexpure juga banyak yang sudah punya saham. Tentunya kemarin kita juga di Rio sudah melakukan kegiatan literasi ya Kang Irwan ya, dengan Kang Irwan untuk masalah zakat saham waktu itu ya, dengan Basnas ini ya dilakukan di Rio. Tapi tentunya dengan yang lain juga sudah mulai, karena kemarin juga saya dihubungi oleh lembaga zakat juga, salah satu lembaga zakat untuk terkait dengan zakat saham dan sebagainya gitu nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi nih. Kalau memungkinkan kita bisa bertiga dengan AB-nya atau yang berempat dengan lembaga itunya untuk memudahkan Idexpure atau investor yang mau melakukan menyalurkan zakatnya ataupun infak serta wakafnya. Oke, mungkin itu sebagai ini ya, apa namanya, pertanyaan terakhir dari saya Kang Irwan itu ini ya. Nah, kita mulai bahas tentang pertanyaan yang masuk Kang Irwan ya. Monggo diminum dulu sama ini ya, pisang gorengnya. Itu sama kopi. Oke. Sebentar lagi, Bang. Kita lihat dari awal dulu ini ya. Ini udah agak panjang nih. Oke. Yes. Kembali ke sini. Ini mulai sebentar lagi. Nah, ini mungkin yang tadi dibahas agak panjang juga. Bukannya short selling dilarang, Pak, gitu. Ya memang tadi sudah dijawab tadi sebetulnya ini. Oke, ini yang ketemu aja deh kita. Nah ini, Pak, apakah ada data yang didapatkan oleh IDX berapa persen investor beragam Muslim baik di Riau atau di Indonesia? Ada nggak ya data ini? Enggak ada ya? Kita nggak pernah mendetek agama untuk jadi investor. Sebenarnya kan investasi itu untuk siapa saja gitu. Apalagi syariah itu menarik. Syariah itu menarik loh. Jadi syariah itu kalau kita bicara tentang sukuk, itu justru kita bicara tentang investor yang beragam. Tapi kalau kita bicara obligasi atau bicara saham konvensional, itu nggak bisa investor syariah masuk. Kan menarik kan? Jadi sebenarnya barang-barang syariah itu lebih universal, siapa aja bisa beli. Karena ya kembali kalau kata kuncinya kan Islam itu rahmatan lil alamin ya. Yes, jadi emang buat semua gitu nih ya. Jadi ini pasar modal syariah itu bukan hanya untuk yang muslim sebetulnya. Ini sistem keuangan yang bisa dipakai di mana saja. Bahkan pengembangannya di Inggris ya Kang Ayon ya untuk syariah ya. Malahan pengembang terbesar yang mendukung perkembangan pasar modal syariah itu adalah non-muslim. Iya. Jadi itu mungkin jadi PR kita juga. Iya. Tapi ya tadi kembali bahwa ditegaskan ini pembahasan pasar modal syariah ini bukan hanya untuk yang beragama Islam. Tapi ini sistem keuangan untuk semua. Jadi semua bisa menggunakan ini, ya. Karena ya tadi kuncinya untuk semua orang alamin. Ya, oke. Terus kemudian kita lagi ini sosial tadi sudah mantap Pak Irwan Abdallah katanya.
Saya tunggu buku terbarunya. Ini tadi sudah keluar buku terbarunya ya. Di Tanggal Gramedia, 23 kan? soft launchingnya, soft launching tanggal 23 soft launching April di IG 23 IDX April. Islamic. 23 Oke. April. Di IG-nya IDX Islamic ya ini. Yes. Yeah. Oke, nanti silakan join dengan IG-nya IDX Islamic untuk Yeah. di tanggal 23 April ya Kang ya. Untuk Betul. buku yang keduanya Kang Irwan ini ya. Kemudian kita lihat lagi ini. Kalau buat pensiunan kayak aku, ada tips nggak produk syariah apa saja, Kang? Pensiunan paling cocok adalah sukuk. Sukuk Paling ya, Kang? cocok Ya? adalah Ini. sukuk, betul. Jadi gini, kenapa paling cocok sukuk? Karena satu, pokoknya tetap. Banyak yang terjebak. Jadi bahayanya begini, saham itu sebenarnya secara keuntungan bisa naiknya besar, tetapi kalau kita tidak sabaran, kalau kita newbie, bisa-bisa malah uang kita habis karena kita panik. Gitu ya. Nah, kalau pensiunan paling cocok adalah beli sukuk. Pokoknya kan tetap tuh. Nanti keuangannya kan masuk tuh. Keuangannya masuk tiap bulan. Nah, keuntungan yang masuk tiap bulan itu investasikan lagi. Silakan mau ke saham atau ke reksadana. Gitu. Yang penting pokoknya tetap utuh. Paling tepat ada sukuk dulu. Kalau untuk ibu rumah tangga, Kang? Sama, banyak cocok. juga nih eduknya. Saya kasihnya gini. Sukuk. Saya kasih tipsnya begini sebenarnya. Ini saya kasih tips buat siapa saja ya. Bukan hanya ibu rumah tangga, bukan hanya pensiunan, anak muda pun bisa. Kalau untuk anak muda bisa jadi modal dengkul nih. Caranya gimana? Kalau anak muda nih, pinjem uang ke orang tua. Investasikan di sukuk, bilang sama orang tuanya, nanti saya balikan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi seumur sukuk. Kan orang tua nggak mungkin dong kasih bunga gitu kan. Pokok misalnya pinjam gitu. Nah, nanti kan dia akan dapat tiap bulan tuh masuk keuntungannya. Keuntungan tiap bulannya itulah digunakan untuk investasi di saham syariah. Jadi nanti setelah 3 tahun bisa berkembang asetnya. Modalnya dibalikin, modal dengkul. Demikian dengan ibu rumah tangga. Saya ke istri saya begitu. Saya bilang istri saya, udah, saya modalin deh. Kan enak tuh, suaminya saya modalin untuk beli sukuk. Kan modalnya balik tuh nanti 3 tahun kemudian. Istrinya dapat keuntungannya gitu. Duit kita utuh, Kang Emon. Jadi bulanannya bisa buat pulang kampung ya? Iya, silahkan bulanannya buat istri, modalnya balik ke kita kan. Siap. Perlu dicontoh ini. Yoi. Oke, kita lihat lagi pertanyaan yang lain. Ini tadi kalau buat pensiunan. Nih, Om, dalam wabah corona saat ini, perusahaan apa yang bagus buat investasi? Ini bisa jawab kali, Kang? Perusahaan yang bagus adalah yang fundamentalnya bagus. Udah, itu aja. Silakan pelajari, tanyakan ke analis mana yang fundamental yang bagus dan syariah. Iya. Gitu. Karena ya, gini sekarang itu kan. Rahman, ya silakan, Kang. Iya, sekarang kan at diskon nih. Fundamental bagus, harga lagi turun. Nah, itu yang paling penting cari. Dan itu nggak gampang. Kalau gampang semua orang bisa cuan. Nggak usah kerja lagi, kan? Mungkin buat Pak Abdul Rahman, kita setiap sore ada review pasar, dan di situ juga ada analisa-analisa dan rekomendasi yang diberikan oleh broker yang ada di Pekanbaru. Dan untuk nanti sore kita juga dengan analis dari Indo Premier, ya, sekuritas yang langsung dari Jakarta. Dan Indo Premier juga salah satu perusahaan yang ada syariahnya juga ya, Kang ya? Termasuk yang punya SOTS ya, sistem online trading syariah gitu. Jadi kalau mau lihat sahamnya kira-kira apa saja, mungkin nanti sore bisa ditanyakan dalam acara review pasar buat Pak Abdul Rahman ya. Oke. Siap. Kemudian ini short selling tadi, ini short selling apakah mirip dengan dropship? Beda. Nah, kurang lebih tadi sama beda. Ya. Tadi yang saya tadi beda, ya ini beda. Ya. Beda. Jadi beda ya, bukan beda, ini ya. Beda banget. Okay. Beda banget. Karena ulasannya tadi hampir mirip kan itu. Makanya saya beda. Apa ini saya sudah gitu. Itu sudah menjadi pertanyaannya, pertanyaan yang banyak gitu, tapi beda. Bahasanya agak panjang itu. Oh, ini ada pesan sponsor nih. Bagi yang minat buka rekening saham syariah bisa klik link resmi BI di Bitly. Ya, mulailah investasi syariah. Untuk info lanjut perkembangan pasar modal syariah saat ini silahkan follow Instagram
@IDX Islamic. Tadi Pak Irwan juga Kang Irwan sudah singgung juga bahwa nanti tanggal 23 ada soft launching di IG-nya IDX Islamic. Silakan nanti Yes. teman-teman follow untuk tahu lebih banyak ulasannya Kang Irwan melalui IG